Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai administrasi wakif dan mauquf alaih. Pertama, wakif. Pengertian wakif adalah orang yang mengeluarkan harta wakaf dalam rangka taqarrub kepada Allah. Ia adalah pihak yang menjadi sumber bagi proses wakaf dan pihak yang paling mengetahui maksud atau makna di balik wakaf yang dikeluarkannya itu. Syarat wakif. Karena termasuk dalam kategori akad tabarruk, maka syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan tabarruk, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur balik. Selain itu, wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa atau dipaksa tidak sah melakukan tindakan wakaf. Al-Qabisi menyebutkan dua syarat yang berhubungan dengan wakif, yaitu pertama, syarat yang berhubungan dengan kecakapan bagi wakif, dan kedua, syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif. Kedua, mauquf alaih. Pengertian dan pembagian mauquf alaih, yaitu yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang pendekatan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu, mauquf alaih atau yang diberi wakaf haruslah pihak kebajikan. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih atau yang diberi wakaf ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu, syah wakaf orang Islam kepada semua syiar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, dan tempat penampungan dan sekolah. Kedua, mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu, sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Langsung saja melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu, sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam, contohnya seperti masjid. Kemudian, tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Selanjutnya, secara khusus, ahli fikih dari mazhab Syafi'i membagi tempat penyaluran wakaf menjadi dua bagian. Yang pertama kepada orang tertentu, bisa satu orang atau jamaah, meliputi wakaf kepada diri sendiri, wakaf kepada muslim, dan wakaf kepada non-muslim tertentu atau kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, wakaf kepada yang tidak tertentu, yaitu meliputi wakaf umum yang mengandung unsur maksiat dan wakaf umum yang tidak mengandung unsur maksiat. Selanjutnya ada syarat mauquf alaih. Syarat mauquf alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, objek yang menjadi tujuan dari mauquf alaih sendiri yaitu kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada Allah. Mauquf alaih sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Berkenaan dengan al-mu'ayyan, para fuqaha bersepakat bahwa syaratnya adalah kemungkinannya untuk memiliki,
Kemudian selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang wakaf untuk al-ma'dum yang belum ada, al-majhul yang belum dikenal, dan untuk diri sendiri. Sedangkan wakaf untuk ghair al-mu'ayyan atau jihad al-wakaf adalah pertama, hendaknya sasaran itu merupakan kebaikan dan kebajikan, sehingga berinfak di dalamnya dapat dianggap bentuk takarub kepada Allah. Kemudian yang kedua, Abu Hanifah dan Muhammad menambahkan bahwa akhir dari wakaf ahli hendaknya berupa sasaran yang tidak akan terputus selamanya. Meneruskan dari teman-teman problematika seputar ma'kuf alaih. 1. Apakah anak yang masih dalam kandungan dapat menerima wakaf? Mewakafkan sesuatu kepada orang yang akan dilahirkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, wakaf tersebut tidak sah. Namun menurut Maliki sah. Para ulama mazhab sepakat terhadap orang yang belum ada tetapi merupakan kelanjutan dari orang yang sudah ada adalah sah. Misalnya mewakafkan kepada anak-anak dan keturunan mereka yang akan lahir. Adapun wakaf kepada anak yang ada dalam kandungan menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak sah sebab dia belum memiliki kelayakan untuk memiliki, kecuali sesudah dilahirkan dalam keadaan hidup. Nomor 2. Apakah hamba sahaya dapat mendapatkan wakaf? Menurut Al-Rafi'i, seorang pemuka mazhab Syafi'i menegaskan tidak dapat dengan alasan bahwa hamba sahaya adalah person yang tidak berhak memiliki harta. Lain halnya apabila seorang hamba menerima wakaf dengan melibatkan nama-nama tuannya, seperti pewakaf mengatakan wakaf ini untuk hamba sahaya tuan A, maka wakaf sah. Dan apabila pada suatu saat ia dibebaskan, maka wakaf tersebut menjadi miliknya, bukan menjadi milik tuannya. Namun demikian, sekalipun pemberian wakaf berkaitan dengan nama tuannya, tetapi tidak menjadi milik tuannya itu, kemudian kemanakah harta wakaf tersebut disalurkan? Persoalan ini sama dengan wakaf terlantar akibat menerimanya terputus. Apabila pihak penerima adalah perorangan, dikembalikan kepada keluarga pewakaf dan disalurkan ke Baitul Mal. Yang ketiga, apakah seorang boleh mewakafkan harta untuk dirinya sendiri? Kelompok Malikiyah menyatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri tidaklah sah meskipun diikuti dengan selain ahli waris, seperti ungkapan aku wakafkan harta ini untuk diriku dan untuk fulan. Dalam hal ini wakaf untuk diri sendiri menjadi batal. Kelompok Syafi'iyah menyatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri tidak dapat dibenarkan disebabkan tidak adanya kemungkinan bagi seseorang untuk memberikan kepemilikan apa yang sudah dimilikinya. Mazhab Hanafiyah secara umum memiliki pendapat seperti Syafi'iyah. Wakaf untuk diri sendiri juga batal, dikarenakan siapa yang mewakafkan suatu secara sah, maka manfaat hartanya menjadi milik ma'kuf alaih, dan sebaliknya akan hilang dari diri wakif kepemilikan terhadap harta dan manfaatnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dalam penulisan ataupun presentasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.